papan, kendaraan, pelindung, kendaraan, penggunaan APD, pengecekan penempatan kalibrasi alat. Pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Yang pertama, persiapan kendaraan siap. Yang kedua, pelindung kendaraan. Kita memasang fender cover. Gawat. Lalu penggunaan APD, menggunakan helm siap, menggunakan sarung tangan. Kemudian persiapan selanjutnya adalah pengecekan tool dan equipment. Alat-alat siap, sudah berada pada tempatnya. Kemudian kalibrasi peralatan. Multitester sudah terkalibrasi. Kemudian penempatan tool dan equipment. Tool dan equipment sudah tepat dan siap berada pada tempatnya. Penanganan dan penempatan komponen sudah siap. Tahanan primer, coil dan membaca, waring sistem pengapian. Pada coil yang pertama, primer, selektor multitester pada kali 1. Tidak ada hambatan. Kemudian sumber pada 1K. Tidak ada hambatan. Ini saya akan membaca wiring sistem pengapian. Yang pertama, baterai menuju ke fuse beling, lalu fuse beling ke kunci kontak, lalu kunci kontak menuju ke coil, lalu plus coil menuju ke motor starter, main coil menuju ke distributor, lalu distributor menuju ke busi. Sekian, saya akan melanjutkan video selanjutnya. Memelihara engine. Pertama, oil level. Kedua, kualitas oli. Ketiga, pemeriksaan celah katup. Seal 1-4. Keempat, tekanan kompresi. Oli berada pada L dan F. Dan kondisi oli masih bagus. Dan yang ketiga, kita akan mengecek celah katup. Kita buka buka tutup rotor, lalu kita topkan terlebih dahulu.
sekarang sudah pada posisi top 1. Untuk pengecekan katup menggunakan filler gig yang X untuk ukuran 30 dan in 0,25. Kondisi katup masih bagus. Ini saya akan mengukur kompresi menggunakan alat kompresi tester. Yang pertama, silinder 1. Silinder 1 pengukurannya adalah 12 bar. Kemudian silinder 2. Kemudian silinder 2 adalah 10 bar. Kemudian silinder 3 Kemudian silinder 3 silinder 3 adalah 11 bar. Kemudian silinder 4. Anjay, mabar. Kemudian silinder 4 adalah 12 bar. Apa mat? Belum. Kayaknya ditale burung. Kayaknya mau pandang enggak tak sini prakteknya. Kemudian Sistem ini saya akan pendingin. menggunakan sistem pendingin. Yang pertama, mengecek radiator menggunakan ini. Kemudian kita pompa. Kita pompa sampai standarnya 9. Apa? Tidak ada penurunan jarum, radiator masih bagus. Kemudian pengecekan tutup radiator. Apa?
bane kempeng kok iki kok. Jadi apa tekornya? Enggak. Ra iso lo nek mundur iso iki. Kebocoran pada tutup radiator. Kemudian kita akan mengecek tengah ketegangan pamper. Kita tarik sampai ukuran 10 kilo. Pengukuran berada pada 1 cm. Sekian dari saya pengukuran sistem pendingin. Sistem bahan bakar. Kondisi 1. Saringan udara. saringan 2. Saringan bahan bakar dan selang. Kondisi saringan udara masih bagus. Kemudian kondisi saringan bensin masih bagus dan kondisi Yang pertama selang kita cek kabel saluran kopling terlebih saringan dahulu. bensin masih bagus. Apakah masih bagus? Pengecekan baterai. Ahmad Mursalin, sini saya akan mengecek kondisi baterai. Yang pertama, mengecek kondisi baterai. Baterai masih baik, tidak ada yang retak. Yang kedua, kondisi air aki masih baik, berada di tengah-tengah upper level dan lower level. Yang ketiga, mengecek membersihkan terminal baterai. Yang keempat, cek tegangan baterai. Kondisi baik, berada pada lalu minta berat jenis. Yang pertama pada ketinggian 1150 air buruk. Yang kedua berada pada warna merah 1125 keadaan buruk. Selanjutnya berada pada warna merah 1125 buruk. Sel 4 berada pada warna merah 1125 buruk. Sel 4 berada pada warna merah 1125 buruk. Sel 6 berada pada warna merah 1110 buruk. Kemudian yang terakhir membersihkan tutup baterai menggunakan air gun. Sistem pengapian. Kabel tegangan tinggi, selektor multitester berada pada 1K ohm. Kemudian kita mengecek filter bensin. Tidak ada hambatan. Filter bensin masih bagus dan tidak ada kebocoran. Kemudian kabel distributor.
Apa coba ya? Ini namanya apa cek? Filter banking. Tidak ada hambatan. Yang kedua, Iya, borane iki asline ora ono klaime, Bre. Aja gere ya. Maksudnya tidak ada hambatan. ora ono klaime piye? Yang ketiga, Tambahkan klaim atau jadi kebocoran. Tapi nek bisa nek asline ora, Bre. tidak ada hambatan. Kemudian yang terakhir, tidak ada hambatan. Kemudian di sini saya akan mengecek kondisi distributor, kondisi masih bagus, dan kemudian saya akan mengecek kondisi vakum advance. Caranya jika ditiup keluar berarti tidak bagus. Keadaan masih bagus. Di sini saya akan mengukur celah busi dengan menggunakan filler stick dengan ukuran 0,80. Busi 1 masih baik, busi 2 masih baik, busi 3 masih baik, busi 4 masih baik. Lalu saya akan mengukur primer dan sekunder pada koil. Yang pertama, primer selektor multitasker pada kali 1. Tidak ada hambatan. Kemudian sekunder pada 1K. Tidak ada hambatan. Analisa kendaraan. Menganalisis idle speed dan sudut duel. Untuk mengukurnya menggunakan test duel tester. Yang pertama, kabel merah berada pada main coil dan yang hitam berada pada massa. Untuk menghidupkannya, kita harus hidupkan mesin. Di sini hasilnya 28 kali 2 56 derajat. Kemudian mengukur idle speed kita kebawain, yaitu 6,2 kali 2 12,4 kali 100, yaitu 1200,40. Sekian. Pengecekan exhaust emission, tes, Menggunakan gas analyzer. Lalu kita nyalakan mobil. Dan ini kita tunggu terlebih dahulu sampai muncul ini semua. Tunggu angka ini sampai selesai. Kita tunggu ini 20 detik lagi sampai selesai. Kita lanjutkan, lalu kita klik ENT, print 2 kali. Kita masukkan angka atau plat nomor 1 2 3 4. Kita hold print. Dan ini hasilnya.
pengecekan unit kopling, yang pertama dan kabel balancing kopling. roda. Kabel kopling masih keadaan baik. Lalu yang kedua kita mengecek ketinggian pedal kopling. Nah, untuk hasil 154,65. Yang lalu mengecek cadangan pedal kopling. Untuk hasil 97,65. Hasil dari gerak bebas adalah ketinggian pedal kopling dikurangi ketinggian cadangan pedal kopling adalah 57. Ini saya akan balancing pada roda. Yang pertama, pengukuran jarak antara pelek dan roda. Di sini berada pada 7. Kemudian yang kedua, kemudian akan mengukur lebar pelek. Ini pada angka 5,5. Mesin kita nyalakan mesin. Tadi A 7, B 5, yang B 5,5. Ya, hasil 14. Terus kita mencari keulangan. Di sini, jadi di sini hasil dari keulangan luar adalah 20. Lalu kita cari titik timbel yang akan dipasang. Jadi timbel yang harus dipasang adalah di sini. Sekian dari saya. Sistem starter. Cek full, off, dan gerak bebas pada starter. Yang pertama full, masa ke negatif baterai, terus baterai 30 ke main baterai, terus T50 ke positif, hol, dan melanjutkan gerak bebas. Yang pertama PC berada pada positif baterai dan T50 berada pada positif baterai dan negatif baterai masih berada pada masa starter. Sistem pengisian. Menyelesaikan hubungan antar terminal
regulator sistem pengisian. Yang pertama, terminal IG dan F. Untuk yang terbuka hasilnya 0 dan yang tertutup hasilnya 11,2. Kemudian terminal L dan E. Untuk yang tertutup terbuka hasilnya 0 dan yang tertutup hasilnya 22,75. Kemudian terminal B dan E. Untuk yang terbuka hasilnya 0 dan yang tertutup hasilnya 14,38. Kemudian B dan L. Untuk yang terbuka hasilnya 0 dan yang tertutup hasilnya 0,1. Terminal E, N dan E. Untuk yang terbuka hasilnya 0 dan yang tertutup hasilnya 6,34. Sekian dari saya. Jadi saya akan mengecek kemudian ini kelengkar pada 50 volt. Kabel merah pada kabel hitam dingin. Di sini jarum bergerak sampai ke 15, berarti menunjukkan pengisian berhasil. Sekian. Dan di sini adalah hasil dari pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional saya.